Selamat siang, perkenalkan nama saya Ketut Akeh. Di sini saya dari program studi pendidikan sejarah. Di sini saya akan membahas tentang terbentuknya Pakistan dan Bangladesh untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah Asia Selatan. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu latar belakang pendirian Pakistan. Pakistan hanya mengakui secara resmi 5 organisasi perlawanan lain yang didominasi oleh etnis Pashtun. Kelompok ini ada 2 dipimpin oleh ulama tradisional, Maulana Yunus Khalis. 2 dipimpin oleh tarekat Sufi dengan ikatan kuat pada monarki lama. 1 lagi dipimpin oleh mantan profesor Universitas Kabul lulusan Al-Azhar. Hampir semua kelompok ini bermarkas di negara tetangga, Pakistan dan Iran, serta sepenuhnya berada pada bantuan dana dari luar negeri, baik muslim maupun non-muslim, termasuk campur tangan langsung Amerika Serikat terhadap dukungan asing itu begitu besar. Khususnya pada masa pemerintahan Reagan untuk membantu menghancurkan Uni Soviet di Afghanistan. Republik Islam Pakistan adalah bangsa muslim terbesar kedua di dunia. Meskipun mereka berasal dari 5 kelompok etnis yang berbeda. Mayoritas orang Pakistan 97% beragama Islam. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang konsep dasar dan tujuan terbentuknya negara Pakistan. Negara Pakistan sekarang terjadi akibat pemisahan dengan pemerintahan di India pada 14 Agustus 1947 yang sejak awal abad ke-19 Inggris mulai mendominasi wilayah tersebut. Fenomena tersebut berkaitan dengan perjuangan kaum muslim India. Kemudian sebagai manifestasi dari kegiatan politik tersebut, umat Islam menentukan sendiri nasib dalam pembentukan wilayah merdeka. Dan Pakistan adalah satu-satunya negara yang unik di antara negara-negara muslim yang lahir pada abad ke-20, di mana dalam landasan dasarnya didirikan atas nama Islam. Berawal dari gerakan Sir Syed Ahmad Khan untuk reformasi pendidikan dan intelektual, agama, serta kegigihannya untuk politik yang terpisah dan penuntutan hak-hak bagi kaum muslim di India, kebangkitan agama pun akhirnya bermunculan melalui semangat Islam. Lalu kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang sejarah berdirinya negara Bangladesh. Republik Rakyat Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Nah, Bangladesh bersama dengan Benggala di India yaitu membentuk kawasan etnolinguistik Benggala secara harfiah bermakna negara Bangla. Ibu kota dan kota terbesar Bangladesh ialah Dhaka. Secara geografis, negara ini berada di delta Gangga Brahmaputra yang sangat subur. Bangladesh mengalami banjir muson dan siklon tahunan. Bangladesh adalah sebuah negara yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Pernah menjadi bagian dari India, menjadi bagian dari negara Pakistan, dan akhirnya berdiri sendiri dengan nama negara Bangladesh.
Bangladesh diduduki oleh hampir 90% rakyat beragama Islam dan menjadi negara kedua penganut Islam teramai. Tapi sedihnya, Bangladesh ini juga tergolong dalam antara negara termiskin di dunia. Lalu kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang faktor-faktor berdirinya negara Bangladesh. Kita lihat dari faktor geografis. Ditinjau secara geografis, letak antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur sangat berjauhan dan jaraknya hingga ribuan mil. Nah, dengan demikian, akibat jarak yang sangat jauh, sehingga jalannya komunikasi antara negara Pakistan Barat dengan Pakistan Timur sulit untuk dilakukan. Kita lihat dari faktor politik. Kediktatoran militer Ayub Khan pada tanggal 27 Oktober 1958 sampai dengan 25 Maret 1969 dan Yahya Khan pada tanggal 25 Maret 1969 sampai 1971. Yang keduanya berasal dari Pakistan Barat, hanya meningkatkan perasaan seperti itu. Keadaan demikian mendorong tampilannya seorang pemimpin dari Partai Liga Awami yang mempunyai kesempatan baik untuk memenangkan pemilihan umum pada tahun 1970. Namun kemenangan tersebut menimbulkan pro dan kontra, karena dengan kemenangan tersebut Partai Liga Awami menuntut kemerdekaan Pakistan Timur. Nah, kita lihat dari faktor ketidakseimbangan militer. Faktor penempatan militer yang tidak seimbang antara Pakistan Timur dan Barat ini disebabkan hanya divisi infanteri di Pakistan Timur. Selain itu juga ketidakadilan. Pembagian biaya pengembangan militer untuk perang India Pakistan pada tahun 65. Pemicu pecahnya Pakistan yaitu faktor bahasa. Nah, penggunaan bahasa Urdu, bahasa nasional. Bahasa Urdu ini merupakan bahasa yang digunakan oleh Pakistan Barat, sementara Pakistan Timur menggunakan bahasa Bengali. Kita masuk lalu ke pembahasan terakhir, yaitu tentang perkembangan politik, ekonomi, dan keagamaan negara Bangladesh. Kita tinjau dari aspek politik. Dalam hal politik, Bangladesh berbeda dengan Pakistan Barat. Bangladesh berkembang dalam arahan nasional, bukan arahan Islami. Reaksi awal terhadap kemerdekaan adalah penekanan terhadap aspek kebangsaan, bukan pada aspek keagamaan, sebagai unsur identitas masyarakat Bangladesh. Nah, lalu kita lihat dari segi aspek perekonomian negara Bangladesh. Nah, aspek ekonomi Bangladesh ini masih merupakan negara berkembang. Ekonomi Bangladesh telah tumbuh sekitar 6% per tahun sejak tahun 1996, meskipun periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, infrastruktur yang buruk, korupsi yang pasokan listrik yang tidak mencukupi, dan implementasi reformasi ekonomi yang lambat. Nah, dari aspek keagamaan, dua agama di Bangladesh adalah Islam yang mendominasi 87% dan Hindu sekitar cuma hanya 9,2% saja. Bangladesh adalah negara Muslim terbesar keempat setelah Indonesia.
Pakistan dan India. Mayoritas masyarakatnya Islam. Bangladesh ini menganut aliran Sunni. Nah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Bangladesh ini berdiri pada tahun 1971 Masehi setelah melepaskan diri dari Pakistan. Lahirnya negara Bangladesh pun didukung oleh berbagai macam faktor yang dapat dipilih menjadi penyebab tidak langsung dan langsung. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.